Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Wa qa'idan wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat hari ini untuk bangun, membuka mata setelah terjam beberapa jam di waktu malam, sebagai satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat malam sebagai waktu untuk kita beristirahat dan waktu siang untuk kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia, yaitu pada siang hari agar kamu bersyukur. Al-Qasas ayat 73. Nikmat Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan rahmatnya sehingga kita bisa datang menghadiri sholat jamaah subuh, yaitu sebuah salat di waktu yang mulia, di mana kita ketahui bahwa sholat subuh ini sebelum waktu sholat subuhnya saja itu berkah Allah sangat-sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sebelum salat subuh atau salat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan di lafaz yang lain Rasulullah SAW berkata, "Walahuma li ahabbuli minad khairun minad ahabbuli minad dunya jami'an." Dan bagi 2 rakaat itu yang sebelum salat subuh itu aku lebih sukai daripada dunia beserta isinya. Itu baru sholat sunatnya. Kemudian bagaimana dengan sholat jamaahnya? Sholat jamaahnya disebutkan di situ di hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa sholat jamaah subuh saja itu pahalanya adalah man sholat isya fi jama'ati faka'annama qoma nisfal lail wa man shalla subha faka'annama shalla laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat jamaah isya, sholat isya secara berjamaah, pahalanya itu adalah pahala separuh malam. Dan sholat subuhnya secara berjamaah, maka itu pahalanya adalah semalam penuh, semalam suntuk. Ini di sholat subuhnya. Sehingga Rasulullah SAW sangat menekankan bagi orang-orang untuk pergi salat subuh, sehingga dianjurkan bahwa dikatakan bahwa apabila kamu hanya dengan merangkak bisa sholat subuh, pergi sholat jamaah subuh, maka lakukan itu merangkak. Itu sholat jamaah subuhnya. Bagaimana sholat setelahnya lagi? Setelah sholat subuhnya, Allah pun menjadikan keberkahan yang sangat besar. Yaitu telah kita mafhum bersama bahwa barang siapa yang
Salat subuh, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Jadi barang siapa yang salat subuh setelah berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan Rasulullah melanjutkan sabdanya itu dengan qala tamma. Pahala seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan khusus buat orang yang berada di waktu pagi, berada setelah sholat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkalilah umatku di waktu paginya. Syekh Ibnu Taimiyah menganalogikan keberkahan yang diberikan di waktu pagi ini, yaitu adalah seperti dia menganalogikan seperti kucing dan binatang dan hewan ternak. Bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah menggambarkan kalau kita misalkan punya kucing, ya sekarang banyak pet lovers, pecinta peliharaan kucing. Biayanya mahal, bahkan kucing ini kalau beranak bisa sampai 180 dalam per tahunnya. Bisa sekali melahirkan 6 sampai 24 ekor. Itu dalam waktu 1 tahun. Dan kata peneliti, kucing itu dalam semua hidupnya bisa memberi anak 180 ekor. Hewan ternak, sapi yang paling unggul sekalipun itu hanya 12 ekor selama hidupnya. Itu pun 1 ekor, antara 1 ekor dan 1 ekor yang lain itu butuh waktu setahun. Ini pun sudah paling unggul. Tapi bayangkan, kalau kita bayangkan selama kurban bermiliar-miliar, hampir semiliar, boleh dikata kurang lebih 1 miliar umat muslim di dunia menyembelih hewan ternak, tapi hewan ternak tidak pernah habis-habis. Tapi bagaimana kucing? Kucing yang beranak lebih banyak daripada sapi, beranak lebih banyak daripada sapi, tapi boleh dikata 180 selama hidupnya. Tapi kucing hanya segelintir, kita tidak bisa lihat sebanyak sapi. Sapi ini, kambing ini sudah meliharanya susah, butuh biaya besar, tapi kita masih bisa ketemu dia di mana-mana. Bahkan kita bisa berlipat, kita sendiri beli masih ada, kita sendiri tidak habis-habis. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, dia menganalogikan bagaimana orang yang mendapatkan keberkahan dan yang tidak mendapatkan keberkahan di waktu pagi ini adalah ibarat seperti kucing dan hewan ternak tadi. Lihat perilakunya kucing. Kalau kucing sepanjang hari boleh dikata tidur, pagi tidur, siang tidur, boleh dikata sepanjang waktunya tidur. Kemudian bandingkan dengan hewan ternak. Hewan ternak malam boleh dikata tidak tidur, pagi-pagi dia sudah mengunyah, sudah cari makan, digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk membajak ladang. Inilah keberkahan diperoleh orang-orang yang menjaga waktu ba'da subuhnya, tidak menghabiskan subuhnya dengan tidur. Alhamdulillah kita mendapatkan semua itu. Kita dapatkan waktu sebelum subuh, rakaat 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita mendapatkan sholat subuh secara berjamaah, dan kita menjaga insyaallah duduk bermajelis sampai waktu pagi. Dan kita mudah-mudahan semua di sini bisa melakukan sholat isyraq atau syuruk, di mana dijanjikan tadi bahwa pahala yang melakukan sholat isyraq atau syuruk pahalanya haji dan umrah toma. Alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang topiknya adalah i'tikaf sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa disebut salah satu upaya? Karena i'tikaf itu bukan syarat mutlak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa i'tikaf, mendapatkan uzur? Ada uzur untuk melakukan i'tikaf, seperti wanita yang mendapatkan nifas, mendapatkan haid. Kemudian orang-orang yang safar, orang-orang yang bekerja memang tidak bisa kalau dia
berada di masjid. Tidak bisa dia beriktikaf. Nah, maka dengan iktikaf ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang perlu kita pahami melalui pembahasan ini adalah bagaimana kita mengingatkan kembali tentang keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Kita perlu menyegarkan kembali ilmu pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar, tentang iktikaf, sehingga kita bisa lebih termotivasi, sehingga kita tahu caranya bagaimana iktikaf, bagaimana melakukan iktikaf dengan benar. Karena segala sesuatu, terutama ibadah, diperlukan ilmu untuk mengetahui caranya dan mengetahui keutamaannya. Sehingga Sahih Bukhari pun, Bukhari dalam menyusun bukunya Sahih Bukhari itu ada satu bab memang disebut babul ilmu qablal qauli wal amal. Yaitu bab tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Sebab ilmu tanpa amal bisa menjatuhkan kita ke dalam jurang bid'ah. Bisa menjatuhkan kita ke dalam perilaku-perilaku yang justru tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah sebabnya kita kembali mengingatkan, menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar dan tentang ibadah iktikaf itu sendiri. Sebagaimana Allah juga berfirman, kenapa kita perlu mengetahui ilmunya? Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Katakan ya Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang yang tidak mengetahui atau jahil? Tentu tidak. Amalan yang dilakukan tanpa ilmu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana difirmankan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah sebabnya kenapa kita selalu diwajibkan untuk menuntut ilmu sebelum beramal, sebelum beribadah. Abu Bakar juga pernah berkata, tanpa ilmu, amal ibadah tiada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Sahabat lain juga Abu Darda dengan nasihatnya yang indah menyebutkan bahwa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi indah dengan ilmu. Maksudnya kamu tidak akan bisa menjadi bagus, menjadi seorang yang bertakwa, beriman hanya dengan ilmu saja. Tapi kamu akan menjadi indah ketika menjadi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Di dalam ayat yang tadi saya telah bacakan, banyak sekali keutamaan daripada Lailatul Qadar. Disebutkan tadi di ayat yang saya bacakan tadi di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikati Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Itu turun malaikat, para malaikat dan berserta malaikat Jibril. Min kulli amr, dengan membawa urusan keberkahan, rahmat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan salam bagi mereka, bagi Lailatul Qadar ini sampai waktu fajar, sampai waktu subuh. Sama kita ketahui bahwa 1000 bulan ini setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, bayangkan kalau 83 tahun 4 bulan, itu pun usia sampai di situ tidak, hampir dikata sangat-sangat jarang di antara kita Muhammad.
Itu 60 sampai 70 tahun saja. Jadi seumpamanya kita punya umur 83 tahun, kita masa balik sampai 15 tahun, masih tersisa berapa? 83 kurang 15 berapa itu? 83 kurang 15 sekitar 68 tahun. Itu pun kalau 68 tahun full dengan ibadah. Full dengan ibadah, tidak ada menca-mencenya, tidak ada masa-masa nakalnya, tidak ada masa jahiliyahnya, full. Dan bahkan ibadahnya itu diterima. 80, siapa yang bisa menjamin itu? Subhanallah, maha suci Allah dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita melalui malam Lailatul Qadar. Allah janjikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sebuah kenikmatan yang sangat-sangat rugi kalau kita sia-siakan. Karena kita tidak menjamin setelah ini kita masih bisa dapat Lailatul Qadar setelahnya. Kita tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga ketika kita bersungguh-sungguh menghadapi Lailatul Qadar ini, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan, merasa puasa kita lebih bermanfaat setidaknya, dan kita akan merasa sedih jika kita ditinggal oleh Ramadan. Karena kita betul-betul memanfaatkan, ibaratnya kita ini sekarang sudah berada di 2/3 rute lari maraton. Kalau kita lihat perlombaan lari maraton ketika mendekati finish sudah 2/3, itu mereka sudah mulai sprint kecepatannya. Nah, sudah mereka, karena mereka lihat kita semakin sampai di finish, semakin sampai di tujuan. Kita hampir kehabisan waktu, tinggal 10 hari terakhir lagi. Nah, tinggal 10 hari terakhir. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ketika 10 hari terakhir beliau itikaf, digambarkan bahwa beliau mengikat sarungnya, mengikat kainnya. Artinya dia tidak berhubungan lagi dengan istrinya dan tinggal di masjid. Sejarah bagaimana Rasulullah SAW itikaf itu bukan ketika sudah Fathu Makkah, tapi Rasulullah itikaf itu dimulai ketika beliau beritikaf di Gua Hira. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, kenapa malam Lailatul Qadar ini disebut malam yang sangat berkah? Karena malaikat banyak yang turun pada malam ini, karena banyaknya kebaikan pada malam itu. Malaikat turun bersama dengan turunnya keberkahan dan rahmat. Lalu saya Alama Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dalam surah yang mulia ini ada 5 pelajaran, ada 5 istimewa Lailatul Qadar. 1, Allah menurunkan pada malam itu kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan kunci kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Disebutkan tadi inna anzalna fi lailatul qadar. Kemudian Allah mengagungkan malam Lailatul Qadar itu dengan pertanyaan, dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Ini suatu bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Lailatul Qadar. Kalau misalkan tahu apa kamu misalkan disebut warna istimewa, tahu apa kamu tentang mobil Mercy umpama gitu, tahu apa kamu tentang mobil BMW. Inilah ungkapan gaya bahasa yang digunakan di Al-Quran ini, bahwa inna anzalna fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa yang disebut Lailatul Qadar itu? Inilah sebuah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Lailatul Qadar. Dan ketiga, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 4, para malaikat turun pada malam tersebut dengan membawa kebaikan, rahmat dan berkah. Malam itu disebut salam atau malam kesejahteraan karena banyak hamba Allah yang selamat dari siksaan disebabkan ketaatannya kepada Allah. Lalu Allah menurunkan tentang keutamaan Lailatul Qadar ini di dalam sebuah Quran yang akan dibaca sepanjang masa hingga hari kiamat. Nah, pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu tiba? Kapan Lailatul Qadar itu datang? Nah, yang masyhur adalah seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Lailatul Qadar itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan.
10 hari terakhir bulan Ramadan. Utamanya lagi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang paling ditekankan lagi adalah malam 27 berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sebagaimana mafhumnya adalah, sungguh saya tahu malam apakah Lailatul Qadar itu, yaitu malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu malam 27. Ini salah satu, jadi ada isyarat yang Rasulullah SAW berikan itu 10 hari terakhir. Kemudian malam-malam ganjil, ada lagi riwayat yang menyebutkan malam ke-27. Tapi ada pendapat lain, yaitu Abu Kilabah berkata, Lailatul Qadar itu berganti-ganti pada 10 hari terakhir malam-malam ganjil. Dia berganti-ganti, tidak tetap di satu malam-malam ganjil. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah berkata, saya menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dan berganti-ganti. Apa hikmahnya? Ulama mengatakan kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan, tidak disebutkan. Hikmahnya tersembunyi kepastian Lailatul Qadar itu supaya kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dalam beribadah di 10 hari terakhir. Karena kalau memang pasti malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, maka kita mungkin kemungkinan besarnya kita hanya beribadah di malam itu. Nah, salah satu hikmah kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini adalah karena supaya kita bersungguh-sungguh untuk bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Nah, salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan melakukan i'tikaf dalam mencari Lailatul Qadar ini. Tapi ini bukan sebuah cara yang mutlak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada beberapa orang yang uzur, itu bisa tidak beriktikaf, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang aku baca, apa yang aku lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu tiba. Kata Rasulullah, katakanlah, perbanyaklah berzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini biasa kita baca zikir ini. Tapi ini zikir ini ya disampaikan sama Aisyah untuk dibaca ketika tiba malam Lailatul Qadar, di malam-malam yang dia jaga ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Kamu menyukai maaf, mencintai maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, maka maafkan, Engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bayangkan di malam yang mulia ini Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah hanya untuk minta maaf kepada Allah. Apa hikmah dari itu? Kalau semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah SWT, kita akan mendapatkan rahmat Allah SWT, jaminan surga untuk kita, ampunan untuk kita. Sebagaimana selalu diulang-ulang, celakalah orang yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan. Bayangkan kalau dosa kita 100, masuk ke Ramadan 1 bulan penuh dengan bulan yang penuh berkah, pengampunan dan sebagainya, 100 keluar tetap 100. Betapa ruginya kita. Bahkan ada bertambah 110 dan 120, bahkan lipat 2 kali. Kenapa? Ditambah lagi dosa bergibah. Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah untuk mengucapkan zikir ini sepanjang malam, dan ini berlaku buat wanita haid, nifas dan sebagainya, orang yang mungkin tidak bisa melakukan ibadah ngaji normal, sholat malam, iktikaf di masjid. Zikir ini berlaku. Kemudian seperti yang dibacakan kata wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi ini salah satu dalil di Al-Qur'an disebutkan dalil untuk beriktikaf, dan jangan kamu mencampuri mereka, maksudnya para wanita, istri-istrimu itu, sementara kamu berada dalam masjid beriktikaf. Disebutkan lagi ayat yang lain di surat Al-Baqarah, sama di surat Al-Baqarah tadi, wa ahidana ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan Ibrahim dan Ismail antahira baitiya lit-taifina, untuk membersihkan rumah kami, masjid kami, bagi orang-orang yang beriktikaf, orang bertawaf, orang beriktikaf, dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi iktikaf sebetulnya boleh dilakukan kapan saja, karena Rasulullah SAW pernah melakukan iktikaf
di bulan Syawal. Tapi lebih ditekankan pada bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW memberi contoh ketika tiba bulan Ramadan 10 hari terakhir, dia bersungguh-sungguh tidak pulang ke rumah, tinggal di masjid, mempererat sarungnya sebagai gambaran bahwa dia tidak berkumpul dengan istrinya. Nah, iktikaf ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah pertama adalah seorang muslim atau Islam. Jadi kalau ada kita ngajak kerabat kita ikut di masjid, duduk di masjid juga bergabung sama kita, itu tidak dihitung iktikaf. Karena dia bukan orang muslim, dia non muslim. Nah, syarat yang kedua berakal, hampir sama berlaku umum dan ibadah-ibadah lainnya, berakal. Jadi orang ini bisa membedakan mana baik, mana buruk, punya ilmu. Jadi dia dalam kondisi tidak mabuk, sadar ya. Jadi dia orang berakal, tidak gila dan tidak mabuk. Kemudian balik. Jadi kalau anak kecil dia belum masuk dalam syarat untuk melakukan iktikaf ini. Jadi anak kecil belum mumayyiz. Kemudian ketika kita masuk ke masjid melakukan iktikaf, kita harus berniat. Berniat untuk melakukan iktikaf. Nah, bagi wanita yang akan melakukan iktikaf, ada syarat harus mendapat izin dari wali. Ada beberapa pembatal iktikaf yang harus kita hindari. Jadi boleh dikata semua apa yang membatalkan puasa itu juga membatalkan iktikaf, ya. Seperti apa? Jima, makan dan minum itu membatalkan iktikaf kita. Kalau kita iktikaf untuk puasa, jadi iktikaf bulan Ramadan ya. Nah, kemudian jima, hubungan suami istri, kemudian keluar masjid tanpa uzur, keluar masjid tanpa halangan. Misalkan ada kerabat yang meninggal atau ada kerabat yang sakit, kita dibutuhkan untuk mengantar atau menemani. Kemudian kita ketika memutuskan niat kita untuk iktikaf, kita putus, kita akhiri di situ. Dan keempat adalah murtad. Kalau kita udah keluar dari Islam, sudah batal itu kita punya niat iktikaf. Jadi itulah tadi secara garis besar keutamaan Lailatul Qadar dan cara-cara kita beriktikaf. Semoga bisa memberi kita gambaran, awareness atau kesadaran tentang pengetahuan bagaimana cara beriktikaf dan mengetahui keutamaan beriktikaf. Insyaallah kita menguatkan niat kita, menyiapkan segalanya yang terkait dengan iktikaf. Kita ikut meramaikan iktikaf di masjid-masjid yang terbuka dan tersedia bagi kita untuk melakukan iktikaf. Tapi ada satu yang perlu kita ingat, spirit daripada iktikaf ini, yaitu mengkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah, mengasingkan diri, karena pada dasarnya falsafahnya sebelumnya Rasulullah itu mengasingkan diri, konsentrasi terhadap untuk melakukan ibadah dari ibadah-ibadah yang sebelumnya, ditingkatkan kualitasnya, perhatiannya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya iktikaf. Jadi spiritnya itu, kalau misalkan kita iktikaf tapi kesannya rame-rame, kita lebih banyak ngomong daripada beribadah, lebih banyak bicara daripada mengaji. Dan kita harus kondisikan kita dalam kondisi belajar, mengaji, sholat, zikir. Itu dalam kondisi close itu. Kenapa? Karena itulah tujuan kita iktikaf, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga berkah, dan apa yang saya sampaikan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya adalah karena keterbatasan ilmu saya dan hawa nafsu saya. Saya mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.